Kemudian bagi orang yang memang dia menyombongkan dirinya dengan apa-apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajak, Rasulnya ajak, dia mengingkari itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, kan tidak ada bahwa klausal untuk kita berdoa kepada Allah itu satu konteks tersendiri. Allah akan mengabulkan. Bentuk pengabulan Allah itu bisa langsung di dunia ini, atau nanti tertunda, sama-sama di dunia tertunda, atau besok pas di akhirat. Yang jelas bahwa ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah berdoa, itu mesti akan dikabulkan oleh Allah. Tinggal Allah yang maha tahu kebaikan untuk kita ini, kapan Allah akan mengabulkan doa kita itu. Jadi mesti dikabulkan, apakah di dunia, atau nanti di akhirat, atau sebagai bentuk penambahan amal salehnya karena berdoa kepada Allah sebagai sebuah ibadah. Sehingga sangat nyaman, siapapun kita, senantiasa kita memohon kepada Allah. Angkatlah untuk kita mohon kepada Allah, tangan ini untuk mohon kepada Allah ini. Sehingga kalau kita melakukan itu bagian dari ibadah. Maka konteks berikutnya adalah ketika orang-orang ini menyombongkan dirinya dengan kekayaannya, dengan banyaknya pengikut, dengan kekuatannya, dengan harta bendanya dan sebagainya, sehingga menentang Allah dan Rasulnya, maka sudah jelas digariskan bagi mereka, walaupun mereka berdoa dalam konteks untuk rumangsa besok di akhirat akan banyak yang menolong, ya tidak bisa. Mereka memohon akan kepada kerabat-kerabatnya, dia nggak bisa karena sudah terputus. Dia sudah menyombongkan dirinya, dia sudah mengingkari akan ayat-ayatnya. Itu yang kemudian di ayat Al-Ghafir tadi di 60. Sementara di ayat 22 di sana ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabarra'aha inna Allah yasir. Ayat ini kan sebenarnya bahwa seluruh kejadian di alam semesta ini, yang termasuk diri kita ini, itu kan sudah ada di dalam kitab Lauh Mahfuz. Artinya skenario besar, kodo dan kodarnya Allah itu kan sudah tercatat semuanya. Jadi seluruh apa yang terjadi itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal yang demikian ini itu mudah bagi Allah. Allah sangat maha kuasa, akan menjadikan apapun dunia ini, kita akan dijadikan kayak apapun, bagi Allah sangat mudah. Tetapi tentu Allah senantiasa menjadikan sunatullahnya, hukum-hukumnya ini berjalan di muka bumi ini. Jadi sebab akibat dengan konteks Allah mengetahui, ini harus kita pegang. Contoh, saya misalnya sekarang sedang berbicara seperti ini. Apakah kemampuan saya dengan otak saya bisa bicara? Kan tidak. Siapa yang membuat saya bisa bicara? Siapa yang membuat otak ini? Kan Allah. Kemudian ketika kita terjadi sesuatu, kecelakaan dan sebagainya, Allah juga maha tahu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, misalnya kita subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita sedang berkendaraan, kita mohon kepada Allah karena Allah yang menjalankan kendaraan ini. Kita bayangkan loh, kalau kita naik kendaraan motor lah, malam hari, kadang gelap ya, tidak ada penerangan jalan raya misalnya. Itu kita pede banget dengan jalannya punya 40, 50, 60 misalnya. Kalaulah bukankan Allah yang memperjalankan ini, betapa sangat mudah kita bisa tersyok, bisa kena kerikil dan sebagainya, gelasar dan sebagainya. Sekali lagi, doa kita adalah memohon kepada Allah untuk keselamatan kita. Kemudian kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu takdir kita. Kita harus diberikan ujian untuk jatuh misalnya. Tetapi kita ingat, kita sudah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan Allah memberikan takdir itu. Itu sudah, ini saya sudah bersandar kepada Allah, Allah mentakdirkan ini. Bagaimana sikap kita, jawaban kita, apakah kita menggerutu bahwa saya sudah berdoa kemudian ternyata Allah tidak mengabulkan? Kan tidak. Jangankan kita, bukankah Nabi dalam peperangan juga pernah kalah? Kurang apa? Semuanya dalam rangka apa? Agar kita, apa yang terjadi ya sudah, apa yang akan datang ya kita mohonkan kepada Allah. Kemudian apapun yang terjadi ketika tidak puas, ketika tidak senang, kita tetap bersabar kepada Allah. Itu sebagai ujian kita. Agar kita senantiasa balance bahwa ada kekuatan di luar kemampuan kita yang maha mengatur semuanya,
menetapkan semuanya, mengabulkan apa yang dimohonkan hambanya untuk yang terbaik baginya. Itu kan dalam keyakinan kita, sehingga kita tidak akan memohon kepada selain Allah untuk keselamatan kita. Demikian Bapak. Jadi kita tetap berdoa untuk mohon kepada Allah, tetapi takdir-takdir yang diberikan kepada Allah itu kepada kita, itu terbaik untuk kita. Tetapi kita yakin apapun doa kita, doa-doa baik kita ya, itu Allah akan mengabulkan. Tinggal waktunya, apakah di dunia ini, ya, dengan sekarang dan nantinya, atau pas besok di akhirat sebagai bentuk kita diberikan pahala, itu yang kemudian harus kita yakini untuk itu. Bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Demikian. Ya.